Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai penerapan mengenai jaringan komputer. Untuk kelompok kami sendiri ada saya Muhammad Tawfal Sakif, kemudian ada Mas Maheswara Syihab, lalu kemudian ada Mas Denis, lalu ada Mas Faiz, kemudian ada Mas Husnul Fikri. Fondasi dan hardware jaringan komputer. Pada fondasi dan hardware jaringan komputer ada beberapa hal. Yang pertama yaitu esensi infrastruktur, yang dimana membangun jaringan LAN, Local Area Network, maupun WAN, Wide Area Network memerlukan sinergi antara media hardware dan software. Kemudian ada komponen utama jaringan komputer yaitu perangkat keras krusial meliputi kabel, perangkat WiFi, Ethernet card, hub, switch, dan router. Lalu ada yang ketiga, analisis kegagalan. Sekitar 85% kegagalan jaringan disebabkan oleh kesalahan media komunikasi, kualitas kabel atau konektor, serta presisi pemasangan. Kemudian keempat, ada karakteristik media. Setiap jenis kabel memiliki kemampuan dan spesifikasi yang berbeda menentukan pengenalan tipe secara teknis. Lalu bisa dilanjut untuk Mas Alfi. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya adalah teknologi kabel koaksial dan model bus. Yang pertama adalah komponen koaksial. Media ini menggunakan kabel koaksial yang dilengkapi dengan konektor BNC-T dan terminator untuk menjaga integritas sinyal. Yang kedua adalah model Ethernet bus. Dalam topologi ini, paket data yang ditransmisikan merambat ke dua arah sepanjang segmen kabel. Yang ketiga adalah struktur node. Setiap komputer atau node itu terhubung ke jalur utama menggunakan adapter dan T-konektor. Yang keempat adalah standarisasi IEEE. Kabel koaksial dikategorikan dalam standar 10 base 2 atau TNet dengan panjang segmen maksimal dari 185 meter dan thicknet hingga 500 meter. Silakan selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah evolusi dan klasifikasi Twisted Pair atau UTP. Yang pertama adalah struktur fisiknya. Terdiri dari 4 kabel yang terpilin twisted, namun pada standar Ethernet hanya memiliki 4 kabel, 2 pasang, yang aktif digunakan untuk transmisi data. Lalu selanjutnya adalah kategorisasi. Penomoran CAT 1-7 di kategori mencerminkan revisi kualitas tembaga, isolator, dan kerapatan lilitan twist untuk menekan noise. Yang ketiga adalah spesifikasi performa. CAT 55E mendukung 100 Mbps hingga 1 Gbps gigabit internet dengan proteksi induksi yang lebih baik pada versi 5E. Sedangkan pada CAT 6 atau 7 mendukung frekuensi hingga 700 MHz dan kecepatan hingga 10 Gbps pada jarak tertentu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Syihab. Selanjutnya adalah konfigurasi dan teknik pengabelan UTP. Yang pertama, metode pemasangan. Terdapat 3 jenis utama, yaitu straight through, crossover, dan rollover, khusus untuk Cisco router. Hal yang kedua, straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa unit komputer melalui perantara hub atau switch yang berfungsi sebagai konsentrator maupun repeater. Ujung A dan B memiliki urutan warna yang sama. Yang ketiga, crossover digunakan untuk komunikasi antar komputer langsung tanpa hub atau cascade hub dengan menyilangkan jalur TX atau transmit dan RX atau retrieve. Urutan kabelnya pun berbeda antara ujung A dan B. Lalu bisa dilanjutkan kepada Mas Faiz. Selanjutnya adalah fiber optik media backbone kecepatan tinggi. Yang pertama ada mekanisme transmisi menggunakan inti serat kaca core untuk menyalurkan sinyal cahaya. Sering juga digunakan sebagai saluran backbone karena keandalannya yang tinggi dibandingkan dengan koaksial kabel atau kabel OTP. Yang kedua adalah keunggulan teknis, tidak terpengaruh cuaca atau panas. Imun terhadap gangguan elektromagnetik, memiliki bit error rate BER yang sangat kecil dan reliabilitas lebih baik dari kabel koaksial. Yang ketiga adalah struktur lapisan, terdiri dari core yaitu inti, cladding, kabel, strengthening material,
Aramenyan, dan jaket luar PVC. Ya, lalu selanjutnya adalah penerapan jaringan komunikasi dan resource sharing. Yang pertama adalah efektivitas komunikasi, memungkinkan interaksi real-time melalui email, chat, VoIP, dan video conference, Zoom, Google, atau Meet. Lalu selanjutnya adalah resource sharing, menghemat pengadaan sumber daya dengan berbagi pakai printer hardware, koneksi internet tethering, serta berbagai file software. Lalu yang selanjutnya adalah information sharing, penyediaan portal informasi terpusat melalui database seperti teks, gambar, dan waktu, dan sistem informasi sektoral seperti akademik, perbankan, dan rumah sakit. Lalu selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Naufal. Lalu ada cloud, cluster, dan tren komunikasi masa depan. Pertama ada kategori cloud computing, yaitu SaaS. Aplikasi siap pakai via internet, contohnya seperti Canva, Google Docs. Lalu ada PaaS, platform pengembangan aplikasi, contohnya seperti Azure Hosting. Kemudian ada IaaS, infrastruktur virtual seperti storage dan jaringan, seperti contohnya adalah AWS. Kemudian yang kedua ada superkomputer dan grid. Cluster computing menggabungkan komputer agar terlihat seperti unit tunggal bagi user. Sedangkan grid computing fokus pada distribusi tugas mandiri lintas geografi. Contohnya STI at home. Lalu kemudian yang ketiga ada inovasi masa depan. Pengembangan ke arah SDN, Software Defined Network, HCI, IoT, Machine Learning, dan Blockchain. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.